Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, perkenalkan saya Chin Asisa Fitri selaku moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, diantaranya ada Muhammad Hafiz Permana Putra, Siti Aisyah, Aura Ahnaf, Penny Anggraini, Rio Bastian, Arinda Intan Sapitri, Anissa Wulandari, dan Johan Adrianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai komponen level design. Baiklah, langsung saja. Seperti yang telah diketahui, komponen adalah blok bangunan modular untuk perangkat lunak komputer. Komponen juga merupakan bagian sistem modular yang dapat disebarkan dan dapat diganti merangkum implementasi dan memperlihatkan serangkaian antarmuka. Karena komponen berada dalam arsitektur perangkat lunak, komponen harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komponen lain dan dengan entitas yang ada di luar batas perangkat lunak. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Kak Hafiz. Kepada Kak Hafiz, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan berorientasi objek. Dan dalam konteks rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, komponen berisi sekumpulan kelas yang saling berkolaborasi. Setiap kelas dalam komponen telah diuraikan sepenuhnya untuk memasukkan semua atribut dan operasi yang relevan dengan implementasinya. Sebagai bagian dari elaborasi desain, semua antarmuka yang memungkinkan kelas untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kelas desain lainnya harus didefinisikan masing-masing. Untuk mencapai ini, mulailah dengan model persyaratan dan kelas analisis dan kelas infrastruktur yang rumit. Next. Dan pada hal ini membahas tentang pemandangan tradisional. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak tradisional, komponen adalah elemen fungsi dari program yang menggabungkan logika pemrosesan dan antarmuka yang memungkinkan komponen dipanggil dan data dikirimkan ke sana. Dan komponen tradisional juga disebut sebagai modul, berada di dalam arsitektur perangkat lunak dan melayani salah satu dari 3 peran penting. Yang pertama, komponen kontrol yang mengkoordinasikan pemanggilan semua komponen domain masalah lainnya. Yang kedua, komponen domain masalah yang mengimplementasikan fungsi lengkap atau sebagai yang dibutuhkan oleh pelanggan atau user. Yang ketiga, komponen infrastruktur yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang mendukung pemrosesan yang diperlukan di dalam domain masalah. Dan pemandangan tradisional selanjutnya yaitu penjelasannya, yaitu komponen tradisional diturunkan dari model analisis. Yang kedua, elemen berorientasi aliran data dari model analisis berfungsi sebagai dasar untuk derivasi. Yang ketiga, setiap transformasi atau gelembung yang akan direpresentasikan pada level terendah dari diagram aliran data dipetakan ke dalam suatu hierarki modul. Yang keempat yaitu komponen kontrol berada di dekat bagian atas hierarki dan komponen dari domain masalah cenderung berada di bawah bagian bawah hierarki. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai modularitas yang efektif, biasanya konsep desain seperti kemandirian fungsional diterapkan saat komponen sedang dilakukan elaborasi. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan terkait proses. Adapun yang pertama yaitu adanya kebutuhan untuk membangun sistem yang menggunakan komponen perangkat lunak atau pola desain yang ada. Yang kedua, katalog desain yang telah terbukti atau komponen tingkat kode tersedia saat pekerjaan desain berlangsung. Yang ketiga, saat arsitektur perangkat lunak dikembangkan, pilih desain komponen atau komponen tingkat kode atau pola desain dari katalog dan gunakan untuk mengisi arsitektur. Yang keempat, deskripsi lengkap antarmuka, fungsi yang dilakukan komponen, dan komunikasi serta kolaborasi yang diperlukan semuanya tersedia. Next. Selanjutnya merancang komponen berbasis kelas. Terdapat 4 prinsip desain dasar. 4 prinsip desain dasar berlaku untuk desain tingkat komponen dan telah diadopsi ketika rekayasa perangkat lunak berorientasi objek
objek diterapkan. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu yang pertama, prinsip terbuka tertutup atau OCP, yaitu sebuah modul harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Komponen harus diperluas tanpa perlu melakukan modifikasi internal pada komponen itu sendiri. Yang kedua, prinsip substitusi Liskov atau LSP. Subkelas harus dapat disubstitusikan untuk kelas dasarnya. Sebuah komponen yang menggunakan kelas dasar harus terus berfungsi dengan baik jika kelas turunan dari kelas dasar tersebut diteruskan ke komponen sebagai gantinya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pembalikan ketergantungan atau DIP, yaitu tergantung pada abstraksi, jangan bergantung pada konstruksi. Abstraksi adalah tempat di mana desain dapat diperluas tanpa komplikasi yang besar. Semakin banyak komponen tergantung pada komponen Biton, semakin sulit untuk diperpanjang. Dan prinsip yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip pemisahan antarmuka atau ISP, yaitu banyak antarmuka khusus klien lebih baik daripada satu antarmuka tujuan umum. Beberapa komponen klien menggunakan operasi yang disediakan oleh kelas server. Kita harus membuat antarmuka khusus untuk melayani setiap kategori utama klien. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feni. Kepada Feni, kami persilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perancangan komponen berbasis kelas menggunakan prinsip pengemasan. Terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip pertama, prinsip kesetaraan penggunaan kembali atau rilis REP. Butiran menggunakan kembali adalah butiran pelepasan. Disarankan untuk mengelompokkan kelas yang dapat digunakan kembali ke dalam paket yang dapat dikelola dan dikendalikan seiring dengan berkembangnya versi yang lebih baru. Prinsip kedua yaitu prinsip penutupan umum atau CCP. Kelas yang berubah bersama menjadi milik bersama. Artinya ketika kelas dikemas sebagai bagian dari desain, mereka harus menangani area fungsional atau perilaku yang sama. Prinsip ketiga yaitu penggunaan kembali umum atau CRP. Kelas yang tidak digunakan kembali bersama tidak boleh dikelompokkan bersama. Artinya jika kelas tidak dikelompokkan secara kohesif, ada kemungkinan bahwa kelas yang tidak memiliki hubungan dengan kelas lain dalam suatu paket diubah. Jadi hanya kelas yang digunakan kembali bersama yang harus dimasukkan dalam sebuah paket. Selanjutnya, pedoman desain tingkat komponen. Serangkaian pedoman desain pragmatis dapat diterapkan saat desain tingkat komponen berlangsung. Yang pertama yaitu komponen. Konvensi penamaan harus ditetapkan untuk komponen yang ditentukan sebagai bagian dari model arsitektur dan kemudian disempurnakan dan diuraikan sebagai bagian dari model tingkat komponen. Gunakan stereotip untuk membantu mengidentifikasi sifat komponen pada tingkat desain yang terperinci. Kedua, antarmuka. Antarmuka harus mengalir dari sisi kiri kotak komponen. Hanya antarmuka yang relevan dengan komponen yang dipertimbangkan yang harus ditampilkan. Ketiga, dependensi dan warisan. Dependensi harus dimodelkan dari kiri ke kanan dan pewarisan harus dimodelkan dari bawah ke atas. Baiklah, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Haura. Kepada Haura, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kohesi dan coupling. Jadi di dalam desain perangkat lunak itu kita harus mengenali 2 hal, yaitu kohesi dan coupling. Nah, kohesi dan coupling ini bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul kecil dalam program memiliki konsep atau prinsip loose coupling, high cohesion. Yang artinya program yang baik itu adalah program yang memiliki kohesi yang tinggi dan coupling yang rendah. Kohesi di sini merupakan keterkaitan fungsi-fungsi di dalam suatu modul. Jadi maksudnya modul yang dibuat memiliki fungsi-fungsi yang serupa untuk satu tanggung jawab. Karena itu high cohesion sangat penting dalam perancangan software. Nah, dalam konteks desain tingkat komponen untuk sistem berorientasi objek, kohesi menyiratkan bahwa komponen atau kelas hanya merangkum atribut dan operasi yang terkait erat satu sama lain dan dengan kelas atau komponen itu sendiri. Jenis-jenis kohesi yang pertama adalah fungsional, yaitu ditunjukkan oleh operasi. Tingkat kohesi ini terjadi ketika komponen melakukan perhitungan yang ditargetkan dan kemudian mengembalikan hasilnya. Lalu yang kedua ada lapisan.
lapisan ini ditunjukkan oleh paket, komponen, dan kelas. Jenis kohesi ini terjadi ketika lapisan yang lebih tinggi mengakses layanan dari lapisan yang lebih rendah. Tetapi lapisan yang lebih rendah tidak mengakses lapisan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada komunikasi, yaitu semua operasi yang mengakses data yang sama didefinisikan dalam satu kelas. Next. Berikut merupakan contoh lapisan kohesi. Kelas dan komponen yang menunjukkan kohesi fungsional, lapisan dan komunikasi relatif mudah diterapkan, diuji, dan dipelihara. Next. Lalu di sini ada kopling. Kopling ini merupakan ukuran kualitatif sejauh mana kelas terhubung satu sama lain. Jadi kopling di sini adalah ketergantungan antar modul satu dengan modul lainnya. Karena itu loose coupling itu sangat penting dalam perancangan software. Karena jika couplingnya tinggi, maka program tersebut menjadi tidak efektif karena kita harus mengubah seluruh modul yang bergantung dengan modul yang sebelumnya kita ubah. Di sini ada beberapa kategori coupling, yaitu yang pertama penggabungan konten. Penggabungan konten ini terjadi ketika satu komponen memodifikasi data internal ke komponen lain. Lalu yang kedua ada coupling umum, yaitu terjadi ketika sejumlah komponen semuanya menggunakan variabel global. Yang ketiga ada coupling control, yang terjadi saat operasi A memanggil operasi B dan meneruskan flag control ke B. Lalu yang keempat adalah coupling stempel. Ini terjadi ketika kelas B dideklarasikan sebagai tipe untuk argumen dari operasi kelas A. Lalu yang kelima adalah penggabungan data. Terjadi ketika operasi melewatkan string argumen data yang panjang. Lalu yang keenam adalah coupling panggilan rutin, yaitu terjadi ketika satu operasi memanggil yang lain. Lalu yang ketujuh ada tipe gunakan coupling. Terjadi ketika komponen A menggunakan tipe data yang ditentukan dalam komponen B. Lalu yang kedelapan adalah inklusi atau import coupling. Terjadi ketika komponen A mengimpor atau menyertakan paket atau isi dari komponen B. Dan yang terakhir ada coupling eksternal. Terjadi ketika komponen berkomunikasi atau berkolaborasi dengan komponen infrastruktur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Rio. Kepada Rio, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan desain tingkat komponen terhadap sistem berorientasi objek. Nah, di dalam desain tingkat komponen ini ada langkah-langkah yang merupakan tugas khas untuk desain tingkat komponen. Di antara lainnya yang pertama adalah identifikasi semua kelas desain yang sesuai dengan domain masalah dengan menggunakan persyaratan dan model arsitektur. Masing-masing kelas analisis dan komponen arsitekturnya diuraikan. Yang kedua, identifikasi semua kelas desain yang sesuai dengan domain infrastruktur. Kelas dan komponen dalam kategori ini meliputi komponen GUI, komponen OS, dan komponen manajemen objek dan data. Yang ketiga, menguraikan semua kelas desain yang tidak diperoleh sebagai komponen yang dapat digunakan kembali. Nah, pada poin ketiga ini terdapat 4 poin diantaranya. A, menentukan detail pesan ketika kelas atau komponen berkolaborasi. Terkadang berguna untuk menunjukkan detail kolaborasi ini dengan menentukan struktur pesan yang diteruskan di antara objek. Yang B, identifikasi antar muka yang sesuai untuk setiap komponen. C, menguraikan atribut dan mengidentifikasi tipe data dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Yang D, jelaskan aliran proses dalam setiap operasi secara rinci. Next. Oke, yang keempat ialah menggambarkan dan menguraikan representasi perilaku untuk kelas atau komponen dengan database dan file yang biasanya melampaui deskripsi desain komponen individu. Yang kelima, mengembangkan dan menguraikan representasi perilaku untuk kelas atau komponen, transisi antar state direpresentasikan menggunakan state chart. Yang keenam, elaborasi dengan diagram penerapan untuk memberikan detail implementasi tambahan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah refactor setiap representasi desain tingkat komponen dan selalu mempertimbangkan alternatif dari desain tersebut. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Johan. Kepada Johan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih pada Cin sebagai moderator. Berikutnya desain tingkat komponen khusus desain tingkat komponen untuk web apps.
Desain konten di tingkat komponen. Yang pertama, desain konten di tingkat komponen berfokus pada objek konten dan cara mereka dapat dikemas untuk presentasi ke pengguna akhir web apps. Yang kedua, formalitas desain konten pada tingkat komponen harus disesuaikan dengan karakteristik web app yang akan dibangun. Selanjutnya, desain fungsional di tingkat komponen. Yang pertama, fungsionalitas web app disampaikan sebagai serangkaian komponen yang dikembangkan secara paralel dengan arsitektur informasi untuk memastikan bahwa mereka konsisten. Yang kedua, selama desain arsitektur, konten, dan fungsionalitas web app digabungkan untuk membuat arsitektur fungsional. Yang ketiga, arsitektur fungsional adalah representasi dari domain fungsional web app dan menjelaskan komponen fungsional utama di web app dan bagaimana komponen ini berinteraksi satu sama lain. Next. Selanjutnya, beberapa aplikasi seluler dapat selanjutnya desain tingkat komponen untuk aplikasi seluler. Beberapa aplikasi seluler dapat menggabungkan komponen yang diperlukan untuk mengimplementasikan lapisan bisnis dan atau data pada perangkat seluler dengan membatasi lapisan ini pada karakteristik fisik perangkat. Jika komponen yang menyediakan layanan bisnis dan data berada sepenuhnya pada perangkat seluler, masalah konektivitas tidak menjadi masalah yang signifikan. Jika aplikasi desktop sedang porting ke perangkat seluler, komponen lapisan bisnis mungkin perlu ditinjau untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan non-fungsional, misalnya keamanan kinerja dan aksesibilitas yang diperlukan oleh platform baru. Contoh komponen dalam aplikasi seluler mungkin adalah antarmuka pengguna atau UI, layar penuh, dan jendela yang biasanya dirancang untuk ponsel dan tablet. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, kami persilakan. Baik, kepada moderator, di sini ada desain tingkat komponen khusus merancang komponen tradisional. Fondasi desain tingkat komponen untuk komponen perangkat lunak tradisional pada awal 1960-an dan diperkuat dengan karya Pierre Dijkstra, Dij B5, DIJ 7B, dan lainnya, misalnya Boh 66. Konstruksi menekankan pemeliharaan domain fungsional. Artinya setiap konstruk memiliki struktur logis yang dapat diprediksi dan dimasukkan di bagian atas dan dikeluar di bagian bawah. Memungkinkan pembaca untuk mengikuti alur prosedural dengan lebih mudah. Konstruktif terstruktur diusulkan untuk membatasi desain prosedural perangkat lunak ke sejumlah kecil struktur logis yang dapat diprediksi. Konstruksi terstruktur adalah potongan logis yang memungkinkan pembaca untuk mengenali elemen prosedural modul daripada membaca desain atau kode baris demi baris. Next. Desain tingkat komponen khusus pengembangan berbasis komponen. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. CBSE adalah proses yang menekankan desain dan konstruksi sistem berbasis komputer menggunakan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Dan yang kedua, perangkat lunak untuk sistem yang kompleks ini biasanya dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen yang dapat digunakan kembali, di mana komponen tersebut menyediakan layanan modular yang berbeda. Biasanya mereka akan mencakup banyak komponen perangkat lunak. Komponen yang mengelola deteksi rintangan, komponen perencanaan atau navigasi, komponen kecerdasan buatan untuk mengelola pengembalian keputusan, dan komponen dari beberapa jenis yang mengendalikan pergerakan atau pengereman kendaraan. Karena jenis modul perangkat lunak ini memiliki potensi untuk digunakan di banyak kendaraan yang berbeda, akan diinginkan untuk dapat menempatkannya di perpustakaan komponen. Terima kasih.
Baiklah, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Arinda. Kepada Arinda kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai desain tingkat komponen khusus pengembangan berbasis komponen. Karena CBSE memanfaatkan komponen yang ada dapat mempersingkat waktu pengembangan dan meningkatkan kualitas. Praktisi FIT 03 sering menaikkan keuntungan berikut dengan CBSE. Pertama, mengurangi waktu tunggu, lebih cepat untuk membangun aplikasi lengkap dari kumpulan komponen yang ada. Kedua, pengembalian investasi atau ROI yang lebih besar. Terkadang, penghematan dapat diwujudkan dengan membeli komponen daripada mengembangkan kembali fungsi yang sama secara internal. Ketiga, memanfaatkan biaya untuk mengembangkan komponen. Menggunakan kembali komponen dalam beberapa aplikasi memungkinkan biaya tersebar di beberapa proyek. Keempat, peningkatan kualitas. Komponen digunakan kembali dan diuji dalam banyak aplikasi yang berbeda. Kelima, pemeliharaan aplikasi berbasis komponen. Dengan rekayasa yang cermat, relatif mudah untuk mengganti komponen usang dengan komponen baru atau yang disempurnakan. Kemudian, penggunaan komponen dalam CBSE bukan tanpa risiko. Beberapa di antaranya adalah KAU 11 berikut. Pertama, resiko pemilihan komponen. Sulit untuk memprediksi perilaku komponen untuk komponen kotak hitam, atau mungkin ada pemetaan kebutuhan penggunaan yang buruk terhadap desain arsitektur komponen. Kedua, risiko integrasi komponen. Kurangnya standar interoperabilitas antar komponen. Ini sering membutuhkan pembuatan kode pembungkus untuk komponen antarmuka. Ketiga, resiko kualitas. Asumsi desain yang tidak diketahui yang dibuat untuk komponen membuat pengujian lebih sulit, dan ini dapat mempengaruhi keamanan, kinerja, dan keandalan sistem. Keempat, resiko keamanan. Sebuah sistem dapat digunakan dengan cara yang tidak diinginkan, dan kerentanan sistem dapat disebabkan oleh pengintegrasian komponen dalam kombinasi yang belum diuji. Kelima, resiko evolusi sistem. Komponen yang diperbarui mungkin tidak sesuai dengan persyaratan penggunaan atau mengandung fitur tambahan yang tidak didokumentasikan. Next. Kemudian, pemfaktoran ulang komponen. Sebagian besar pengembangan akan setuju bahwa pemfaktoran ulang komponen untuk meningkatkan kualitas adalah praktik yang baik. Kita tidak bisa begitu saja memecah komponen besar menjadi komponen yang lebih kecil dan berharap untuk melihat peningkatan otomatis dalam kohesi dan pengurangan kopling yang akan mengurangi utang teknis. Alat otomatis dapat menganalisis kode sumber komponen sistem dan membuat rekomendasi pemfaktoran ulang kepada pengembang berdasarkan aturan desain umum yang diketahui terkait dengan masalah arsitektur. Jika dimungkinkan untuk secara otomatis mengidentifikasikan hutang teknis yang ada dalam sistem dan biaya pemeliharaan terkait akan lebih mudah untuk meyakinkan pengembang dan manajer untuk meluangkan waktu untuk memfaktorkan ulang komponen-komponen ini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan, pertama, untuk melakukan desain tingkat komponen dalam konten ini telah dielaborasi dengan menentukan detail pesan, mengidentifikasi antarmuka yang sesuai, mengelaborasi atribut, dan mendefinisikan struktur data untuk mengimplementasikannya, menggambarkan aliran pemrosesan dalam setiap operasi, dan mewakili perilaku di kelas atau komponen. Kedua, desain tingkat komponen tradisional memerlukan representasi struktur data, antarmuka, dan algoritma untuk modul program secara cukup rinci untuk memandu dalam pembuatan kode sumber bahasa pemrograman. Ketiga, desain tingkat komponen untuk aplikasi seluler memanfaatkan arsitektur berlapis-lapis yang mencakup lapisan antarmuka pengguna, lapisan bisnis, dan lapisan data. Dan yang terakhir, komponen yang dapat digunakan kembali harus dirancang dalam lingkupan yang
lingkungan yang menetapkan struktur data standar, protokol antarmuka, dan arsitektur program untuk setiap domain aplikasi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.